warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanaya Putri dengan NIM 22002145 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Komunikasi interpersonal dalam organisasi. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. Terkadang komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Nah, apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran serta hati. Nah, sebenarnya komunikasi intrapersonal adalah suatu proses komunikasi yang terjadi dalam diri kita sendiri, yang terjadi dalam pikiran dan hati serta nurani kita. Intrapersonal memberikan dampak pada konsep kita ketika melakukan proses komunikasi interpersonal. Keefektivitasan komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator dan intrapersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal karena dalam intro kita akan melakukan banyak hal berpikir tentang siapa lawan bicara kita dan cara serta strategi kita yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi kepada si komunikator dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menurut Arwin adalah proses komunikasi yang berlangsung yang terjadi antara dua orang ataupun lebih secara tatap muka, baik itu tatap muka secara langsung maupun secara melalui media virtual. Menurut para ahli yang lain, bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi interpersonal sendiri memiliki beberapa jenis seperti komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Sedangkan menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal adalah sebagai sebuah komunikasi antara individu-individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Bentuk khusus komunikasi antar pribadi menurutnya adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang yang dilakukan secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi-reaksi yang terjadi mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik wajah, interaksi yang terjadi pada saat tatapan muka. Adapun ciri-ciri komunikasi antar individu menurut Stewart adalah yang pertama, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat sehingga interaksi yang terjadi itu sangat dekat ataupun intim. Melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerak badan ataupun body language, intonasi, mimik muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta komunikasi interpersonal memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan dan spontan, dan itu terus berkembang baik itu secara verbal maupun non-verbal. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa komunikasi antar pribadi itu sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara ataupun orang lain yang menjadi komunikan dan demi membujuk mereka, dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan sempurna. Komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting dimanapun selama manusia masih hidup ataupun emosional, karena komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi, baik itu rasa senang, rasa sedih, rasa gembira ataupun yang lainnya. Menurut Jalaluddin Rahmat, ia meyakini bahwa komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Jika seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan ataupun tidak akan dikhianati, atau
kita yakin kepada lawan bicara kita, maka orang itu akan lebih mudah untuk membuka dirinya ataupun terbuka untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi. Kepercayaan itu akan tumbuh karena beberapa faktor, misalnya karakteristik dan yang pertama karakteristik dan maksud orang lain, artinya orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki sifat-sifat yang diduga bisa diandalkan dan dianggap jujur. Yang kedua, kekuasaan, artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan ataupun memiliki power terhadap orang lain, maka biasanya orang tersebut akan patuh dan menurut. Kemudian yang ketiga, kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan, bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas. Kemudian yang kedua adalah perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Perilaku suportif yang pertama adalah evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu memberikan kelemahan ataupun kekurangan. Kedua, orientasi masalah mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama mencari pemecahan masalah. Yang ketiga adalah perilaku suportif adalah spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif ataupun modus-modus tertentu. Kemudian yang mempengaruhi yang ketiga adalah sikap terbuka ataupun adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, terbuka terhadap individu ataupun terhadap pesan yang dibahas, dan terbuka terhadap kritikan. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi yang keempat adalah persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimulan yang berasal dari komunikan yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk suatu kecermatan. Di dalam persepsi interpersonal, di mana semua ini memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu komunikasi yang berlangsung. Yang kelima adalah konsep diri. Suatu pandangan ataupun perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Konsep diri yang positif, ciri-cirinya adalah yang pertama, keyakinan untuk mampu, bahwa kita yakin bahwa diri kita mampu untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Kemudian yang ciri positif yang ketiga adalah menerima pujian tanpa rasa malu. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Kemudian yang mempengaruhi yang keenam adalah atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah suatu bentuk kesukaan kita kepada orang lain, sikap positif dan termasuk daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama, dalam penafsiran ataupun nilai terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dikatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si komunikan. Kemudian yang mempengaruhi yang ketujuh adalah hubungan interpersonal. Hubungan antara kita dengan lawan bicara, hubungan antara si komunikator dengan si komunikan. Hubungan yang baik, suatu emosional yang terbuka, yang terjadi di antara kedua belah pihak akan memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh pada proses komunikasi yang terjadi. Hubungan komunikasi interpersonal menurut Miller adalah menuntut hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara si komunikator dengan si komunikan.
dan berkembang secara rasional yang mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak yang terkait, yaitu si komunikator dan si komunikan. Komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antar personal itu semakin dekat dan saling menguntungkan antara satu sama lainnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.